koplingnya habis. Cara ngetesnya bagaimana? Biar saya bisa ngetes di rumah. Ya. Itu dia nggak masuk satu dulu, Pak. Langsung masuk dua. Driver dengan skill dewa. Kita lepas koplingnya full, mesin nggak mati, Pak. Memang beberapa kopling ada yang bisa di setel, ada yang nggak bisa di setel. Dan di sana tercium bau sangit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Alpedia. Selamat siang dari bengkel kesayangan kita, bengkel AH Sekawan, Yogyakarta, daerah Condong Catur, Sleman. Bagaimana kabar Anda semua, Sobat Alpedia, di siang hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dan kendaraan juga sama, sehat juga. Kalau ada yang sedikit bermasalah dengan kendaraannya atau masalah-masalah berat, silahkan datang ke bengkel AH Sekawan, Yogyakarta, di daerah Condong Catur, tepatnya tidak jauh di belakang Rumah Sakit JIH ya, Yogyakarta. Baik, Sobat Alpedia, apa yang akan kita bagi di siang hari ini bersama narasumber kita, Mas Hardi. Beliau di mana? Kita cari dulu. Ini kelihatannya bengkel sudah mulai rame nih. Siang sudah ada Honda nih. Kita cek. Nah, itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan Sobat Alpedia. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, Mas Hardi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pelan-pelan makin ramai dan makin diminati oleh Warga Condong Catur warga dan sekitarnya. Catur dan sekitarnya. Baik, kita memberikan tips buat Sobat Alpedia pemilik kendaraan manual nih, terutama yang mungkin sudah merasakan ada kendala di koplingnya. Oh iya. Mungkin disebut koplingnya habis gitu ya. Tapi bagaimana ciri-cirinya? Itu satu. Terus yang kedua, cara ngetesnya bagaimana? Biar saya bisa ngetes di rumah. Oh iya. Barulah saya pergi ke bengkel AH Sekawan. Itu ya, gimana Mas Hardi? Sebentar, Pak, ini mau moto ini nih. Ah. Bocornya ada. Tuh. Pakunya. Bentar ya. Pakunya Sobat Alpedia itu. No, paku itu. Mungkin, Pak. Ya, Pak Taufik. Iya. Ini kita harus mencontoh mobil manual dulu. Ini mobil di sini ada matic semuanya, kecuali ini satu, si Mbah Terano namanya. Mbah Terano nih. Kan udah tua nih. Baik. Nah, Ya. ini gimana Mas Hardi? Jadi kalau dia ciri-ciri ciri-cirinya. kopling yang dia apa namanya? Sudah tipis. Pertama, kalau dia ajak buat jalan, itu awal langkah pertama itu angkat koplingnya, itu dia begitu, kan normalnya gini ya, Pak ya. Nah, diangkat itu. Yeah. Normalnya dia baru diangkat sedikit, dia udah ngegigit. Mesin udah kayak mau mati, kayak gitu. Bergetar Ketika gitu? Ya, getar. Ketika dia ditambahkan gas sedikit, kemudian koplingnya dilepas secara perlahan, itu dia jalan. Itu kalau koplingnya betul. Kalau koplingnya nggak betul, ketika dia diangkat sedikit, itu dia nggak gerak, diangkat tambah lagi, dia nggak ada getaran, tapi begitu dia digas sedikit, mesinnya meraung, mobilnya baru jalan. Itu kalau dia tipis. Kalau dia jalan nanjak nih, habis dioper dari gigi 3, normalnya kan kalau dia nggak kuat kan dioper ke gigi 2, Pak. Iya, betul. Begitu masuk ke gigi 2, selip. Ngong, RPM tinggi tapi mobilnya tidak melaju. Dan di sana tercium bau sangit. Jadi bau dari koplingnya yang terbakar ya. Kemudian yang berikutnya rata-rata itu kalau misalnya dia koplingnya itu bermasalah, itu dia umumnya minyak rem kalau yang hidrolis ya. Itu dia mengalami penyusutan kalau dia bermasalah. Tapi sangat jarang sekali yang minyak rem ini kita temukan, kecuali dia masalahnya di masternya, kayak gitu. Nah, dari sini teman-teman bisa mengetahui itu adalah salah satu ciri-cirinya. Kemudian nanti kalau kita ajak kebut, itu kan tadi kan kalau gigi 3 turun ke gigi 2. Iya. Gigi 5 masuk ke gigi 6 ataupun gigi 4 masuk ke gigi 5, itu dia pause dulu. Extend, ya. Nah, kalau ciri-ciri yang lainnya ketika dia kecepatan tinggi ya, itu dia masuk dari gigi 5 ke 6 atau gigi 4 ke 5, itu gini, Pak. Modelnya adalah kan kalau kita oper gigi kan kayak gitu ya. Kalau ini enggak. Itu stripnya itu terlalu tinggi, ketika dia perpindahan ada ayunan RPM. Jadi RPM itu kayak sejenis naik dulu, kemudian baru turun seiring berjalannya dengan laju mobil. Kayak gitu, Pak. Itu adalah ciri-cirinya. Mungkin dari teman-teman ada yang pernah merasakan atau mungkin ada tambahan, silahkan ditambahkan di kolom komentar. Baik. Nah, sekarang kita masuk bagaimana cara mengetahuinya, Mas? Ya. Ngetesnya. Nah, ini kita masuk ke mobil. Oke. Nih, Sobat Alpedia. Kita coba ya. Nah, ini teman-teman. Sambil dibuka ya. Oke.
Nah, mobil-mobil yang dia transmisinya manual, Ya. maka ini kita berbicara kopling ya Pak ya. Ini kalau dia diinjak gini, Ya. dia kan ada segini Pak, rentan bermainnya. Ya, Itu langkahnya biasanya nggak nyampe separuh seperti ini, itu dia sudah berjalan. Tergantung beberapa kopling sih, memang beberapa kopling ada yang bisa di setel, ada yang nggak bisa di setel. Kayak Terrano ini dia bisa di setel. Jadi seberapapun keinginan pengendara dia bisa menyesuaikan. Nah, tapi kalau ada beberapa mobil sekarang ini kan nggak bisa di setel Pak, tipe-tipe hidrolis itu. Itu karena dia nggak bisa di setel, maka dia kondisinya rata-rata nih baru ngangkat sekitar 1/4 aja udah ngegigit. Misalnya teman-teman punya mobil manual, biasanya nih 1/4 ngangkat sedikit itu aja dia udah grek, mesinnya bergetar Pak. Grek, artinya dia mesin itu sudah mendapatkan beban. Nah, ketika dia diinjak, maka dia akan langsung jalan dengan lepas perlahan-lahan. Nah, itu kalau yang dia selip, itu dia ngangkat 1/4 nggak gigit. Ngangkat separuh, nah itu dia baru gigit, tapi mesin tidak bergoncang separah yang sebelumnya. Perasaannya mulus gitu ya? Iya, begitu digas, seret, itu dia jalan pelan. Nah, kalau yang tadi bedanya apa? Kalau yang tadi begitu koplingnya diangkatnya tidak menyesuaikan atau tidak pelan-pelan, biasanya mobil gini Pak, dil. Nah, dil-nya itu menandakan sebenarnya kampasnya masih tebel. Kayak gitu. Kalau tidak kampasnya tipis, begitu kita lepas, set gitu ya wes dia mengalir biasa saja, tapi RPM-nya dia agak tinggi. Begitu kita lihat di speedo, RPM-nya tinggi tapi mobilnya tidak melaju cepat. Gitu Pak Taufik. Itu cara kita mengidentifikasi. Kalau sudah parah, kita injak kopling, masuk gigi, kita lepas koplingnya full, mesin nggak mati Pak. Kalau sudah parah. Begitu digas, wang, tapi jalan tapi nggak sesuai dengan RPM-nya. Jadi kayak mobil metik ya? Ya kayak mobil, ya enggak juga. Kan lepas kopling mobilnya nggak mati. Benar. Itu kita pernah dapat nih Pak. Betul-betul saking tipisnya, itu ketika dia dilepas gini, loh kok mobil orang mati? Gitu. Mobilnya Grand Divina kan gitu. Begitu kita taruh gigi mundur, barulah dia dilepas gitu, dia baru mati. Seperti itu Pak Taufik. Baik, ada cara lain yang saya pernah baca itu Mas kalau nggak salah Mas juga pernah buat di konten yang lainnya. Itu dengan menarik rem tangan ya? Bisa. Itu gimana tuh? Sama aja. Kalau untuk yang menarik rem tangan itu kan sebenarnya menambah beban aja sih Pak. Nah, menambah beban. Nanti kalau misalnya dia mati, maka dia masih bagus. Ini gimana sih? Ditarik rem tangan, terus lepas terus ya kayak biasanya kita tadi seperti itu. Kita lepas koplingnya. Kalau misalnya mesinnya nggak mati, itu masih aman. Tapi kalau misalnya kita kalau yang handremnya itu tergantung sih penggerak depan apa belakang juga sih Pak. Kalau penggerak belakang udah pasti mati. Kalau penggerak depan bisa aja ngesot ya. Oke. Itu Pak Taufik. Baik. Nah, kalau kita berbicara dengan ciri-ciri tadi nih, berarti itu bisa dilakukan dari rumah berarti ya? Bisa banget. Teman-teman kalau misalnya mau iseng-iseng aja mobil manual, masukin aja gigi 1. Kemudian teman-teman lepas secara perlahan. Begitu dia baru 1/4 gitu ya udah grek, itu berarti masih oke. Gitu. Tapi kalau udah setengah 3/4 itu dia nggak ada getaran bertambah dan mesin tidak menunjukkan adanya kematian, berarti itu kampasnya udah kena tuh Pak, udah tipis. Kayak gitu. Cara mudahnya seperti itu Pak. Baik. Nih Mas Ardi, kalau kita sedikit bergeser nih dari ciri-cirinya, kita ingin mengetahui ini sebabnya itu apa sih sebenarnya? Apakah memang kilometernya sudah jauh atau ada kesalahan pemakaian? Betul, ada 2 sebenarnya. Satu usia, satu kesalahan. Oke. Kesalahan yang paling sering, ini kita bisa kalau usia kan ini ya Pak, bisa kita prediksi ya. Rata-rata nih kita nggak bicara ada yang sopir driver dengan skill dewa. Itu dia bisa. Saya tuh kemarin gini, ini sedikit agak melenceng Pak. Saya tuh kemarin ke Jakarta, terus saya pesan ini taksi online, ya kan. Kemudian setelah pesan itu di mobil saya ngobrol-ngobrol. Kilometernya tak tanyain, berapa Pak kilometernya? 300 ribuan. Terus saya tanyain, berarti udah ganti kopling lebih dari 2 kali? Saya bilang, enggak Pak, baru kemarin 3 hari yang lalu saya ganti kopling gitu. Dari 300.000 km? 300.000. Itu berapa kali Pak? 2 kali. Jadi dia setiap 150.000 km dia ganti kopling. Sampai 300.000 itu mobilnya kali ya. Seperti itu. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan ya bahwasanya rata-rata normalnya itu kopling itu kalau dia ganti antara 80.000 sampai 120.000 rata-rata. Ternyata ada yang bisa sampai 150.000 bahkan lebih. Kalau dia sih pengakuannya
300 itu ganti kedua kalinya. Tapi dia pertama kali ganti itu di 170 ribuan. 170? Kayak gitu. Keren. Nah itu kalau kita bagi dua misalnya 300 ribu dia ganti dua kali kan paling enggak 150 ribu Pak. Iya. 150 ribu itu teman-teman kalau misalnya Ciamik bawanya itu bisa sampai ke sana. Tapi gini, ternyata dari selain usia ada cara pakai yang dia mengakibatkan atau menyebabkan bakalan lebih cepat tipis kampasnya. Pertama, ketika dia masukkan gigi, itu dia nggak masuk satu dulu, Pak. Langsung masuk dua. Oke. Langsung masuk dua kan bebannya berlebih, gitu kan? Otomatis kalau bebannya berlebih, getaran mesin akan bertambah besar. Kalau getaran mesin bertambah besar, biasanya akan ditambah gasnya. Betul. Ya kan? Kalau ditambah gasnya berarti RPM makin tinggi. Berarti slipnya di sana makin besar. Kayak gitu. Itu pertama. Biasanya ini yang terjadi adalah di teman-teman yang pakai angkutan umum rental ya, daripada saya mindah-mindah dari satu ke dua, dua aja bisa kok gitu. Kenapa harus satu kan gitu? Kayak gitu. Akhirnya kebanyakan pakai dua. Tapi kalau misalnya teman-teman udah pakai satu, masuk satu, kemudian teman-teman ketika dia ngangkatnya itu terlalu cepat, itu juga nggak bagus. Kenapa? Nanti lama-kelamaan kan akan menimbulkan gitu Pak. Iya. Itu. Dia akan plendesnya ini kan sebenarnya dia akan menyesuaikan dengan cara halus ya. Ini karena dia nggak halus, dia akan ceplek gitu Pak. Nah itu yang mengakibatkan lebih cepat rusak juga. Itu. Terus yang berikutnya dia ngoper giginya terlalu tinggi. Jadi nunggu sampai 4.000 5.000 baru dioper. Nah itu dia menyebabkan selip. Kemudian yang berikutnya ketika dia habis ngoper gigi, kakinya gini. Kan harusnya habis ngoper kan gini ya? Dilepas sama dia. Ini enggak, sama dia gini. Nah, nggak nyadar, memang nggak neken secara penuh, mobil tetap bisa jalan. Tapi dia numpang gini, itu hidrolis itu udah neken ini apa pegas yang ada di cover glass atau di mataharinya, sehingga sedikit terangkat tuh, meskipun nggak full ya, meskipun dia masih bisa gigit ya. Tapi kan di sana potensi pegasnya lebih cepat keras, makanya kopling kok kayaknya kemarin habis ganti enteng, tapi kok sekarang kok tambah keras, sering keras gitu. Biasanya gitu, habis ngoper gigi lupa gini. Atau mungkin di lampu merah, netral posisinya, tapi kaki masih nginjek gini, itu tetap kerja Pak. Kayak gitu. Nah sehingga ini yang paling sering dilakukan oleh teman-teman pengendara mobil manual, sehingga lebih amannya gimana Mas? Ketika masuk gigi, pakai gigi satu awal jalan, kemudian RPM-nya jangan terlalu tinggi, kemudian kakinya itu kalau bisa habis ngoper gigi, kopling nggak digunakan, itu langsung ditaruh di sebelah atau di sampingnya pedal kopling, gitu Pak. Itu lebih aman. Baik. Gitu, nah, kalau tadi berbicara yang meletakkan kaki di pedal kopling setelah masuk gigi, kalau di hidrolis kan dia berbahaya tuh, mengakibatkan banyak hal. Nah, bagaimana dengan yang non hidrolis, Mas? Apa ngaruh juga? Pak. Sama aja. Iya. Jadi selama dia ketegangan kabelnya itu dia presisi, itu tetap aja akan mengakibatkan kinerja di sistem koplingnya. Oh iya, ada kabel yang udah kendor ya masalahnya. Iya, betul. Nah, itu kalau kayak gitu malah justru lama-lama kabel juga akan kendor, gampang kendor. Kayak gitu. Tapi sekarang mobil udah jarang ya pakai kabel. Iya. Udah mulai kalau baru-baru udah jarang, udah nggak ada lagi kan ya? Iya, benar-benar. Baik, terima kasih Mas Dardi. Semoga video dari kami bermanfaat. Jangan lupa kalau teman-teman punya pengalaman tentang koplingnya, tinggalkan aja tuh komentar di kolom komen supaya yang lainnya juga tahu banyak dari teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.